Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel GC Kok. Judul renungan kita hari ini, respons saat salah. Mazmur pasal 51 menjadi pembacaan Alkitab untuk renungan hari ini. Saya akan bacakan dengan judul perikop pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Firman Tuhan di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 ayat nas kita berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Saya pernah berbuat kesalahan, bahkan sering melakukannya. Saya kira Anda pun sering berbuat kesalahan juga, bukan? Berbuat kesalahan itu memang masalah. Tapi respon yang keliru terhadap kesalahan yang kita buat itu adalah masalah yang sesungguhnya. Kesalahan memang bisa merusak kita. Tapi respon yang keliru terhadap kesalahan bisa membawa kerusakan yang lebih fatal.
Bahkan, konsekuensi yang kita tanggung untuk sebuah masalah seringkali disebabkan bukan karena kesalahan yang kita buat, tapi respon kita yang keliru terhadap kesalahan tersebut. Arogansi, kesombongan, dan tidak mau mengakui kesalahan adalah respon yang buruk saat kita melakukan kesalahan. Akibat atau konsekuensi yang harus kita tanggung seringkali jauh lebih besar dibandingkan kesalahan itu sendiri. Saya beri contoh sederhana. Tanpa sengaja kita menyerempet kendaraan orang lain. Jika kita bersedia mengakui kesalahan dan minta maaf, masalah akan selesai di situ. Kalaupun harus mengganti biaya, hanya sejauh itu saja kerugian yang kita tanggung karena kesalahan yang kita buat. Nah, bagaimana jika kita malah bersikap arogan? Kita tidak mengakui kesalahan tapi malah kita membentak-bentak orang tersebut. Ada banyak peristiwa nyata yang mana orang tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak menerima permintaan maaf dan membawa masalah tersebut ke jalur hukum. Ya, jika seperti ini bukankah kita malah semakin runyam? Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Tangga itu menimpa karena apa? Karena kita memiliki respon yang buruk. Nah saudara, dari pembacaan kita mengetahui Daud jelas melakukan dosa yang sangat besar saat Daud berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria suaminya. Ia harus menanggung hukuman yang juga besar. Namun seandainya respon Daud keliru, maka dia pasti akan menanggung hukuman yang lebih besar lagi. Nah, bersyukur Daud merespon benar terhadap dosa yang ia buat. Daud mengakui dosanya dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, saudara, kita semua juga bisa melakukan kesalahan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah jangan sampai kita menambah kesalahan tersebut dengan memiliki sikap yang keliru di saat kita berbuat salah. Kesalahan memang bisa merusak, tapi respon yang keliru terhadap kesalahan tersebut membawa kerusakan yang lebih fatal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan. Terima kasih kami boleh diingatkan lagi, kami boleh diajar lagi bahwa setiap dari kami pernah melakukan kesalahan. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk mau dan mampu mengakui kesalahan kami. Seperti Raja Daud yang mau mengakui kesalahannya. Sehingga Tuhan, kami boleh merespon setiap kesalahan yang kami buat dengan benar. Terlebih ketika kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami berdoa, Tuhan ampuni dan ubahkan kami. Sehingga Tuhan, apa yang kami buat ke depannya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.